Halo kawan Perihal, kembali lagi di Perihal ID. Di video kali ini kita akan membahas 10 dari 72 pangeran iblis yang pernah ditangkap oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk kawan-kawan subscribe channel ini agar bisa terus memberi info-info bermanfaat pada kalian. Oke, lanjut ke videonya. Enjoy and relax. Belphegor. Belphegor adalah lambang dari Sloth atau kemalasan yang merupakan salah satu dari 7 dosa mematikan. Ia memiliki wujud sebagai makhluk mengerikan yang berjenggot, memiliki tanduk, dan berkuku tajam. Ia akan memberikan seorang kekayaan melalui berbagai cara. Setelah orang itu kaya, biasanya ia akan bermalas-malasan. Hal inilah yang diincar oleh Belphegor. Karena ia bertugas menghasilkan kemalasan yang pada akhirnya berujung ke perpecahan sampai timbulnya peperangan hingga menyebabkan kematian massal umat manusia. Leviathan. Baik lewat film atau literatur, ia sering muncul sebagai sebuah makhluk dengan mulut besar mengerikan di laut yang akan memangsa segalanya. Leviathan sendiri merupakan perwakilan iri hati dan dengki. Lantas mengapa ia sering dikaitkan dengan mulut besar mengerikan dan lautan? Hal ini dikarenakan Leviathan merupakan penguasa lautan bersama dengan Behemoth si penguasa daratan dan Zeus si penguasa udara. Mulut besarnya disebabkan karena ia merupakan penjaga neraka, sehingga mulutnya sering diartikan dengan pintu neraka. Asmodeus. Asmodeus atau Asmedai dalam bahasa Hebreu adalah raja para iblis yang disebut dalam buku Tobit. Asmodeus juga sempat disinggung di beberapa legenda Talmud, antara lain dalam kisah pembangunan kuil Salomo. Dalam ajaran Kristen Renaissance, dia dikenal sebagai raja dari 9 neraka. Dia juga menempati posisi sebagai salah satu dari 7 pangeran neraka. Asmodeus sering digambarkan sebagai bentuk dari nafsu birahi, salah satu dari 7 dosa mematikan. Abaddon. Abaddon atau Apollyon menjadi iblis terkuat di dunia, yang kedua setelah Raja Iblis Lucifer. Julukannya memiliki arti kebinasaan atau si penghancur. Ia disebut-sebut merupakan raja dari lubang tanpa dasar yang berisikan jiwa-jiwa yang tersesat dan raja dari musibah. Dia sering disetarakan dengan Asmodeus yang merupakan salah satu raja neraka. Dikatakan bahwa dialah yang pada akhirnya akan membawa kebinasaan ke dunia. Ada kisah lain yang menceritakan bahwa Abaddon dikatakan merupakan malaikat yang bernama Muriel dan ditugaskan oleh Tuhan untuk mengumpulkan tanah yang akan digunakan untuk menciptakan Adam dan Hawa. Sesuai tugasnya, ia tunduk. Sesudah tugasnya selesai, ia ditunjuk sebagai pelindung segalanya atau guardian. Semua makhluk takut akannya, termasuk malaikat, iblis, dan makhluk lainnya. Ada yang mengatakan juga bahwa ia adalah malaikat kematian. Lucifer. Dalam literatur agama Samawi, Lucifer atau Azazil dikatakan iblis paling terkenal di dunia. Ia memiliki pangkat paling tinggi sebagai Satan, rajanya para raja iblis. Julukannya terkenal sebagai bapak segala pendusta, bintang timur, pembawa cahaya, putra fajar yang terjatuh ke bumi, yang diusir dari surga karena telah menentang Tuhan dan menjadi malaikat yang jatuh. Ia merupakan perwakilan dari kebanggaan di 7 dosa mematikan. Pada awalnya dikatakan Lucifer merupakan malaikat dengan peringkat tertinggi yang selalu dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan memperbolehkannya untuk berkuasa atas bumi.
Tapi sayangnya karena Lucifer sangat mencintai dirinya dan ingin berkuasa atas singgasana alam semesta, termasuk kerajaan surga. Ketika Tuhan meninggalkan tempat duduknya, ia berani menduduki tempat duduk tersebut. Hal ini membuat para malaikat di surga murka karena dianggap tidak menghormati Tuhan. Peperangan antar malaikat di surga pun terjadi. Pada akhirnya malaikat Mikael turun tangan dan berhasil mengusir Lucifer dari surga bersamaan dengan malaikat lain yang mendukungnya. Namanya pun kemudian diubah menjadi Satan. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. See you at the next video. Bye.